Kali ini kita akan menyentuh salah satu beban emosional paling berat, kontradiktif dan membingungkan yang dibawa oleh penyintas krisis dan bencana, yaitu rasa bersalah karena telah selamat atau yang dikenal sebagai survivor's guilt. Ini adalah pengalaman psikologis yang umum, namun seringkali diucapkan dengan bisikan dan ditanggung dalam kesendirian karena terasa sangat tidak logis dan tidak adil. Bagaimana mungkin seseorang yang telah kehilangan banyak hal, mungkin rumah, harta benda, atau bahkan orang terkasih, masih merasa bersalah, padahal mereka seharusnya bersyukur karena hidup? Pesan utama kita hari ini adalah, perasaan bersalah penyintas adalah respons normal dan valid dari pikiran yang sedang berusaha menemukan makna dan kontrol di tengah kekacauan yang tak terkendali, dan perasaan ini dapat dikelola dengan strategi kognitif yang tepat. Survivor's guilt adalah kondisi di mana individu yang selamat dari peristiwa traumatis seperti bencana alam, kecelakaan, pertempuran, atau pandemi mengalami perasaan bersalah, malu, atau menyesal yang mendalam karena mereka berhasil melewati peristiwa tersebut sementara orang lain tidak. Perasaan ini bisa berkisar dari pikiran yang samar-samar tidak nyaman hingga keyakinan yang mengganggu bahwa mereka bertanggung jawab atas kematian orang lain atau mereka seharusnya melakukan lebih banyak untuk mencegah tragedi tersebut. Rasa bersalah ini tidak didasarkan pada kesalahan logis yang nyata, kecuali dalam kasus yang jarang terjadi di mana mereka benar-benar melakukan tindakan kelalaian, tetapi didasarkan pada kesimpulan emosional dan kognitif yang terdistorsi oleh trauma. Lalu dari mana datangnya rasa bersalah yang tidak berdasar ini? Rasa bersalah penyintas berakar pada kebutuhan dasar manusia akan keteraturan dan kendali. Ketika sebuah peristiwa traumatis terjadi, itu melanggar asumsi dasar kita tentang dunia, bahwa dunia itu adil, aman, dan bahwa hal-hal buruk terjadi karena suatu alasan. Dalam situasi bencana, di mana nasib seringkali ditentukan oleh kebetulan yang brutal, misalnya karena berdiri 2 meter lebih jauh atau mengambil jalan yang berbeda, pikiran berusaha keras untuk memulihkan rasa kendali itu. Cara tercepat otak untuk memulihkan kendali, meskipun secara ilusi, adalah dengan mengambil tanggung jawab. Jika saya bersalah atau saya seharusnya melakukan X, setidaknya ada semacam aturan yang berlaku dan tragedi itu bisa saja dihindari. Rasa bersalah adalah upaya kognitif yang salah arah untuk menciptakan narasi yang lebih terstruktur dan lebih mudah diprediksi daripada mengakui kekejaman acak dari takdir. Terdapat beberapa dimensi yang membentuk survivor's guilt. Rasa bersalah moral, perasaan bahwa mereka telah gagal dalam tugas moral untuk menyelamatkan orang lain. Ini sering terjadi pada petugas penyelamat atau individu yang berada dalam posisi membantu, tetapi merasa bahwa upaya mereka tidak cukup. Rasa bersalah komparatif, perasaan bahwa mereka tidak pantas untuk hidup atau hidup mereka kurang berharga daripada mereka yang meninggal. Mereka mungkin berpikir, mengapa saya? Dia memiliki keluarga yang lebih muda atau kehidupan yang lebih baik. Rasa bersalah tindakan, penyesalan yang mendalam atas hal-hal yang dilakukan atau tidak dilakukan selama peristiwa krisis. Misalnya menyesali kata-kata terakhir yang diucapkan kepada orang terkasih, atau merasa bersalah karena berlari menyelamatkan diri terlebih dahulu. Rasa bersalah kesejahteraan, perasaan tidak nyaman dan bersalah ketika mereka mulai menikmati hidup, kembali tertawa, atau mencapai kesuksesan setelah krisis, sementara orang lain masih menderita atau telah meninggal. Jika tidak ditangani, survivor's guilt dapat melumpuhkan dan seringkali menjadi salah satu pemicu utama perkembangan post-traumatic stress disorder, depresi, dan bahkan perilaku menghukum diri sendiri, seperti penyalahgunaan zat atau sabotase diri. Penyintas mungkin secara tidak sadar merasa bahwa satu-satunya cara untuk menebus kejahatan mereka karena telah selamat adalah dengan menyangkal diri mereka mengalami kebahagiaan atau keberhasilan. Oleh karena itu, mengubah pola pikir yang bersalah ini adalah langkah penting menuju pemulihan. Untuk mengatasi perasaan bersalah penyintas,
kita perlu menerapkan strategi kognitif yang secara hati-hati membongkar distorsi trauma dan membangun kembali narasi yang lebih realistis dan penuh kasih. Strategi ini berakar pada prinsip-prinsip kognitif behavioral therapy yang bertujuan mengubah cara kita berpikir dan bertindak. Langkah pertama adalah mengidentifikasi pikiran otomatis yang negatif yang muncul seputar rasa bersalah. Tanyakan pada diri sendiri, apa tepatnya yang saya katakan pada diri sendiri? Contoh, saya egois karena saya selamat, atau itu semua salah saya. Setelah diidentifikasi, bedah pikiran tersebut menggunakan pertanyaan Sokratik. Apakah ada bukti kuat yang mendukung pemikiran ini? Seberapa besar kontrol yang sebenarnya saya miliki atas kekuatan alam atau keputusan orang lain saat itu? Dalam sebagian besar bencana, penyintas akan menemukan bahwa kontrol mereka minimal atau tidak ada sama sekali. Langkah kedua adalah membedakan tanggung jawab dari kendali. Ini adalah strategi kognitif inti. Bantu pikiran Anda memisahkan antara tanggung jawab, apa yang seharusnya bisa dilakukan, dan kendali, apa yang realistis dapat dilakukan dalam situasi krisis. Ingatkan diri Anda bahwa di tengah kekacauan, orang bertindak berdasarkan naluri bertahan hidup, dan hampir mustahil untuk membuat keputusan rasional yang sempurna dalam hitungan detik. Mengakui bahwa Anda melakukan yang terbaik dengan sumber daya fisik dan mental yang Anda miliki saat itu adalah kunci. Anda mungkin merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan semua orang, tetapi Anda tidak memiliki kontrol untuk melakukannya. Setelah pikiran negatif ditantang, kembangkan pernyataan realistis yang lebih seimbang. Ubah narasi dari "saya bersalah karena saya selamat" menjadi "saya selamat karena serangkaian kebetulan di luar kendali saya. Saya tidak bertanggung jawab atas tragedi ini, tetapi saya bertanggung jawab atas hidup saya yang sekarang. Saya akan menghormati mereka yang hilang dengan menjalani hidup ini sebaik-baiknya." Narasi ini mengalihkan fokus dari menyalahkan ke makna dan tindakan proaktif. Keempat, mengalihkan rasa bersalah menjadi tindakan bermakna. Rasa bersalah yang tidak terselesaikan seringkali memiliki energi yang kuat. Alih-alih membiarkan energi ini menjadi racun internal, salurkan menjadi tindakan prososial, berupa menjadi relawan, mengadvokasi perubahan keselamatan, atau melakukan kegiatan amal atas nama orang yang hilang. Proses ini disebut transformasi rasa bersalah menjadi komitmen. Ini bukan untuk menebus kelangsungan hidup, tetapi untuk memberikan makna dan tujuan positif pada pengalaman traumatis. Penyintas menggunakan kehidupan mereka yang ada untuk menciptakan kebaikan di dunia, yang merupakan penghargaan tertinggi bagi mereka yang tidak bisa lagi melakukannya. Akhirnya, perlakukan diri Anda dengan kebaikan yang sama yang akan Anda tunjukkan kepada orang lain yang mengalami hal yang sama. Ganti kritik keras dengan penerimaan. Praktikkan self-compassion. Ingatkan diri Anda, saya adalah manusia, dan reaksi emosional ini adalah bagian dari menjadi penyintas trauma. Saya pantas mendapatkan kasih sayang. Self-compassion adalah penawar yang kuat terhadap rasa malu dan bersalah. Survivor's guilt adalah sisa dari badai yang telah berlalu, tetapi badai itu tidak lagi mengancam Anda secara fisik. Mengakui dan menantang rasa bersalah bukanlah tugas yang mudah, tetapi ini adalah langkah penting untuk merebut kembali masa depan yang telah diberikan kepada Anda. Jika perasaan bersalah ini terasa melumpuhkan, bertahan lebih dari beberapa minggu, dan mengganggu kehidupan Anda secara signifikan, mencari bantuan profesional, khususnya terapis trauma yang familiar dengan CBT atau EMDR, adalah tindakan paling berani dan penuh tanggung jawab yang dapat Anda ambil untuk menghormati hidup Anda dan kehidupan mereka yang tidak selamat. Hidup adalah karunia, dan Anda berhak menjalani sepenuhnya. Saya selesai sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe channel ini untuk mengakses konten menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga.
Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.